Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Darul. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Selesai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, doanya semangat sekali. Sehat semua nih kayaknya ya. Siapa yang hari ini sebelum kita ini Ibu absen dulu ya. Siapa sih yang nggak masuk hari ini? Ada? Wah, masya Allah. Sehat semua ya. Masuk semua ya. Semoga kita semua, anak-anak semua dan ibu selalu sehat, guru-guru di sini selalu sehat, biar kita selalu belajar tanpa hambatan ya. Oke, sudah siap semua belajar hari ini? Siap. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Sebelum belajar, Ibu mau mengingatkan kembali kita untuk materi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang oksigenisasi ya. Nah, oksigenisasi berarti ini masuknya di pelajaran kita ya, kebutuhan dasar manusia, yaitu prakteknya pada pemenuhan kebutuhan oksigen ya, penggunaan O2. Jadi itu adalah kebutuhan yang paling mendasar, yang paling utama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu bertanya dulu nih ya, untuk mengingatkan kembali kalian kepada pembelajaran yang terdahulu dan yang akan kita pelajari, dan kesiapan kalian akan materi yang akan Ibu berikan ya. Karena kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, oksigenisasi, berarti itu ada kendala. Berarti apakah itu pasien kekurangan oksigen? Oke. Untuk mengingat kembali, Ibu tanya dulu ya, apa sih faktor penyebab kekurangannya oksigen itu? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Salsa, oh ya, salsa. Silakan salsa, bentar. Penyebabnya itu Bentar, ulangi. Penyebab penyakitnya seperti asma, pneumonia, dan PPOK. Penyebabnya asma, pneumonia, PPOK. Itu yang sudah kita pelajari ya. Ada lagi yang menambahkan? Oke, Alia. Terima kasih salsa ya. Nanti Ibu kasih bintang dulu salsa. Izin menjawab Bu, jawabannya pada orang yang kesulitan bernapas dan penurunan pada fungsi paru-paru. good job Alia ya. Oke, Ibu hari ini mau kasih hadiah. Jadi kita mengumpulkan bintang. Bintang yang terbanyak nanti bisa ditukar voucher ya. Good job Alia dan Salsa tadi ya. Ada yang mau menambahkan kembali? Siapa? Panya ya? Oh iya, silakan Panya. Gaya hidupnya seperti merokok dan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat. Betul enggak? Betul. Good job Panya. 1 bintang buat Panya. Buat kelompok Panya ya. Ya, oke. Pertanyaan berikut
kembali materi kita. Apa sih dampak kekurangan dari oksigen? Dampaknya ya, kalau kekurangan oksigen apa sih dampaknya? Ada nggak dampaknya kalau kekurangan oksigen? Siapa yang mau jawab? Siapa? Oh, Novita, silakan Novita. Dampaknya yang pertama kesulitan bernapas, yang kedua kelelahan, yang ketiga pusing, dan yang keempat yaitu kebingungan. Good job Novita ya. Satu bintang buat Novita. Yeay. Ya. Apalagi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan oksigen ini ya? Apa ada yang mau menambahkan lagi? Hana duluan yang angkat tangan ya. Hana dulu ya. Jawabannya hipoksia, Bu. Apa? Hipoksia. Oh, hipoksia. Apa tuh hipoksia? Hipoksia adalah jaringan tubuh yang tidak mencukupkan oksigen sehingga kekurangan sel. Oh, Terima kasih Hana ya. Jawaban yang bagus sekali ya. Berarti kalian belum melupakan pelajaran ibu ya. Good job Hana. Satu bintang buat Hana. Berarti kelompok satu berapa bintang? Tiga. Kelompok tiga berapa bintangnya sayang? Akan kita kejar ya bintangnya ya. Kelompok dua? Satu. Tenang aja, nanti kita salib ya yang bintangnya sudah tiga, oke? Berarti intinya kalian sudah memahami pembelajaran terdahulu. Kemudian satu lagi deh pertanyaannya ya, kalau seandainya kita menemukan pasien sesak, ya, apa sih yang harus bisa kita lakukan? Ayo siapa mau jawab? Nah, sepertinya kelompok dua ingin mengejar bintang ya. Jawabannya mengatur posisi pasien dengan duduk dan yang nyaman. Leg, duduk yang nyaman. Oke, satu bintang untuk kelompok dua. Mana jurnalnya sayang yang mau dikasih bintang? Iya. Nanti tinggal dikumpulkan di jurnalnya ya. Semakin banyak bintang nanti kalau seandainya melakukan apa, nah itu paspor kuat. Seandainya melakukan kesalahan bisa ditebus melalui bintang ya. Ya boleh. Jadi maksudnya dibutuhkan pertimbangan jika melakukan kesalahan padahal kalian rajin misalkan ya. Nah itu boleh dikumpulkan ya. Oke, ada yang mau menambahkan tadi dengan pertanyaan kalau sampai pasien sesak? Siapa? Naswa. Oh iya, silakan Naswa. Segera cari bantuan medis, Bu. segera. Cari bantuan medis. Betul. Betul nggak? Good job. Mana jurnalnya? Naswa ya. Kita buat kelompok satu. Nanti bertambah 4 ya. Ini yang lain. Ada yang menambahkan lagi? Iya, silakan Eka ya. Ya dong, biar menyumbang bintang buat kelompoknya. Silakan. Menangkan diri dengan relax. Tenangkan diri dan rileks. Bagus. Mana bintangnya, buku di jurnalnya mana? Yuk. Satu bintang buat kelompok 3. Jadi tenangkan diri atau relax itu penting ya. Kalau seandainya pasiennya saja sudah sesak tapi dia panik, bagaimana cara mengatasinya? Ya, ada yang menambahkan lagi? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih ya sudah bisa menjawab dan sudah bisa mengobservasi dari kasus yang akan kita bahas hari ini. Materi sudah Ibu berikan belum yang itu? Udah ya? PowerPoint Ibu kasih ya? Wah ini ada kertas nih di bawah ini, tolong dipungut nih, tadi Ibu lupa nih ngingetin ya. Jadi kebersihan kelas itu penting ya. Tolong nanti dirapihkan kelasnya. Ini kelasnya
karena tadi sepertinya bergeser-geser jadi banyak kertas-kertas, banyak tugas ya. Nah, jadi sampahnya jangan dibuang sembarangan karena apa? Kebersihan dan kesehatan sebagian dari dijaga kebersihannya ya. Sudah bersih sih kelasnya, cuman mungkin ada siapa tadi yang buang kertas sembarangan ya, tolong diingatkan temannya. Kemudian kita lihat dari materi, berarti dari kasus yang kita bahas tadi, kita ini dulu ya, kita bahas untuk alkes dulu ya. Nah, ini kita sudah selintas saja ya, karena kita besok mau simulasi, mau berarti kan kita sebagai tenaga medis harus menguasai alat apa saja yang akan kita pergunakan. Jadi sebelum itu, tujuan pembelajaran dari hari ini adalah, ada yang tahu nggak apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini kan untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien. Nah, tujuannya apa? Karena kita bahas nih, kita sudah bagi kan. Kemarin kan udah ibu bikin kelompok ya. Sekarang kalian sudah menjalankan instruksi ibu untuk membagi kelompok sesuai dengan kelompok tempat tidur di laboratorium. Kemudian karena kita besok akan simulasi ya. Nah, jadi sudah dibagi dan itu sudah ada rencana, ada proyek kita adalah memenuhi kebutuhan oksigen. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan oksigen itu berarti kalian sudah ibu beri tugas untuk membuat mind mapping ya. Mind mapping itu untuk apa sih? Suatu metode ya, jadi untuk mempermudah kita belajar. Kemudian kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, itu dimudahkan dengan mind mapping. Tujuan pembelajaran kita tertulis di situ. Jadi sebelum memenuhi kebutuhan oksigen, kita harus tahu apa penyebab etiologi penyakitnya. Jadi dia sesak karena apa? Ya, kemudian apa lagi? Alasan? Alat kesehatan. Jadi alat kesehatannya harus tahu yang mau digunakan apa, karena kita mau praktek itu. Oke. Berarti dari poin utama pemenuhan kebutuhan oksigen, jadi nanti bikin mind mappingnya di tengah-tengahnya itu apa? Topik ya, pemenuhan kebutuhan oksigen. Kaki-kakinya berarti itu yaitu penyebabnya. Makanya kenapa? Oh, dia harus dikasih oksigen, berarti harus tahu dulu penyebabnya apa. Ya, jadi berbagai diagnosa ya dari yang tadi disebutkan dan sudah kita pelajari di ilmu penyakit, di mapel ilmu penyakit ya. Kemudian apa? Kita harus tahu organ tubuh yang terganggu, yaitu paru-paru. Kalau sesak berarti terjadinya di paru-paru. Tapi paru-paru juga terbagi-bagi, ya. Kemudian berarti tujuan pembelajaran untuk mengetahui sebelum melakukan intervensi. Kemudian selain alkes apa lagi? Coba jawab deh satu-satu kelompok deh. Apalagi coba yang ada kalau kita bikin mind mapping berarti bikinnya apa? Apalagi Hawa? Di dalam mind mapping kebutuhan oksigenisasi terdapat subjudul yang berisi macam-macam mobilisasi. Macam-macam mobilisasi, betul tidak? Betul. Tangan buat kelompok dua. Ya, siapa lagi yang mau menegakkan sub-sub dari PPP? Kelompok satu. Ada macam-macam suara nafas. Macam-macam suara nafas.
Macam-macam suara nafas. Maksudnya apa tuh? Betul nggak macam-macam suara nafas? Betul. Jadi tergantung dari keluhan dan keadaan penyakit pasien. Apa aja coba? Ada vesikuler, bronkial, bronki, wheezing, dan krepitasi. Oke. Terima kasih Zaro. Jadi macam-macamnya itu, tapi ada yang kurang. Ibu tambahin ya. Harusnya ada mengi. Mengi itu biasanya pada pasien asma. Siapa yang ambil kasus asma? Kelompok 2. Ya, silakan dibaca kelompok 2. Terjadi asma yang Pengertian penyakit asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran nafas yang menyebabkan penyempitan dan hiperreaktivitas bronkus. Ya, jadi asma ditambahin ya. Jadi asma itu ada 2 tipe sebenarnya. Jadi harusnya ditambahkan ya. Jadi dia penyebab keturunan atau genetik, bisa juga dari alergi. Alergi dihasilkan oleh lingkungan ya, yaitu lingkungan yang udaranya tidak bersih ya. Jadi nanti ditambahkan lagi ya kelompok 2 ya, sudah bagus tapi nanti ditambahkan lagi. Kalau kita bagi berarti kasusnya berbeda-beda ya. Untuk kelompok 1 mau ngambil apa nih? PPOK, Bu. Oke, kelompok 1 PPOK. Kelompok 3 mau ngambil apa? Pneumonia ya. Kalau kelompok 2 berarti tadi asma ya. Oke. Silakan dikerjakan pembuatan mind mappingnya. Kemudian Ibu kasih waktu, tapi kemarin kan tinggal menyelesaikan ya. Tugasnya sudah selesai ya. Jadi Ibu kasih waktu untuk mengerjakan mind mappingnya hingga tuntas, kemudian mempresentasikan sesuai dengan bagiannya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kelompok mana dulu yang mau presentasi sesuai dengan penyakitnya? Penyakitnya ada yang dibaca ya. Kelompok dibaca kelompok 3 mau? Boleh. Oke. Ambil kasusnya pneumonia. Tapi Ibu lihat dulu ya mind mappingnya ya. Wah, paru-parunya pindah nih kayaknya. Kemarin Ibu bilang kalau itu berarti poin utama adalah apa? Paru-parunya di tengah. Gambar Ibu bagus ya, berwarna. Tapi boleh Ibu kasih saran? Boleh. Jadi kalau seandainya topik utama itu dia yang paling sentral, harusnya dia berada di tengah. Kemudian poin utamanya itu dia tampak jelas. Jadi jangan yang lain lebih dominan daripada topik, karena dia adalah bintang utamanya. Nah, karena ini berhubungan dengan paru-paru, seharusnya paru-parunya ada di tengah. Ya, paru-parunya di tengah, kamu hapus tengahnya, kamu ganti dengan tulisan pneumonia. Jadi tujuan pembuatan mind mapping juga supaya apa? Supaya kita menghafalnya lebih mudah. Oke, Ibu kasih terima kasih kelompok 3. Tapi nanti Ibu koreksi, nanti berarti diperbaiki. Sudah bagus, tapi belum terlalu sempurna, belum lengkap ya. Oke, 2 bintang untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, kelompok siapa yang mau maju? Mau diperlihatkan mind mappingnya? Kelompok 2, oke, silakan kelompok 2. Dibaca dulu itu ya sayang. Penjelasan keterangannya, nih. Definisi dari penyakit asma yaitu
yaitu penyakit asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran napas yang menyebabkan penyempitan dan hiperaktivitas bronkus. Etiologinya yaitu 1. Genetik, 2. alergen, 3. iritan lingkungan, 4. infeksi saluran nafas, dan 5. faktor lain. Oke, terima kasih kelompok 2 dengan penjelasannya ya. Ibu lihat dulu ya dari hasil kerja kelompoknya, gambarnya sangat menarik. Topik utamanya berada di tengah. Kenapa kamu memilih temanya? Ada kupu-kupu, ada peri ya, ada paru-paru. Tapi ada paru-paru yang buruk juga. Coba siapa yang mau menjelaskan? Menjelaskan. Kalau dari tema kita kan karena kerja kelompok Bu, jadi kita nyesuaiin selera kita, terus ngambilnya lebih ke kayak burung, terus kupu-kupu tuh karena hewan yang ada di udara. Terus ini juga ada paru-paru yang bersih sama paru-paru yang kotor itu contoh paru-paru sehat sama paru-paru yang udah kena asap rokok, baik itu perokok pasif ataupun perokok aktif. Oh, keren ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, berarti dari tampilan sudah bagus, dari presentasinya sudah bagus, ya. Dan dia punya benar dari berbagai macam kepala, minat dan ide harus dijadikan satu. Bagaimana caranya? Nah, itu berarti itu kalian sudah berkolaborasi secara baik ya. Jadi dengan hasil yang baik karena hasil kolaborasi yang baik. Oke, 5 bintang buat kelompok 2. Tinggal dikumpulin bintangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Ya, dia bisa mempresentasikan dari menurut kelompok 2 dengan adanya burung keterkaitannya dengan udara. Saya suka penjelasannya ya. Jadi kemudian dijelaskan juga sama dia paru-paru yang bagus itu seperti apa, paru-paru yang sudah terkontaminasi atau terkena penyakit itu seperti apa. Jadi dengan mudah dimengerti, dengan mudah dipahami karena dari gambar yang dia cantumkan. Ya, kucuk kelompok 2. Selanjutnya terakhir kelompok 1. Silakan siapa yang mau presentasi? Pertama, penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit pernapasan kronik yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di saluran pernapasan yang bersifat progresif, tidak sepenuhnya fleksibel, dan biasanya berkaitan dengan respon inflamasi abnormal paru terhadap partikel atau gas berbahaya, terutama akibat rokok. Gambarnya sudah bagus, tapi presentasinya kurang lugas. Jadi penyampaian terhadap teman-teman belum tersampaikan secara baik. Ya, isinya sudah baik, tapi mempresentasikannya kurang tersampaikan. Ya, jadi itu maksudnya kita tidak kalau saya orang puas atau tidak puas itu karena hasil kinerja kita ya bukan tidak baik, tapi nanti diperbaiki kembali. Mungkin malu atau belajar berkomunikasi yang lebih berani lagi ya. Tapi nggak boleh pilih-pilih. Jadi semuanya ya udahlah, aku nggak berani ngomong, tapi nolak terus nggak boleh. Namanya kolaborasi dalam kelompok harus semuanya aktif ya. Jadi dari gambarnya sudah cerah nih, menyegarkan, berwarna biru. Topik utamanya itu dominan, besar, jelas ya dari gambarnya. Nah sekarang ibu tanya, kenapa kamu memilih ikan di dalam gambarmu dengan warna biru dan ada kura-kuranya? Ada yang mau jawab? Oke, jawab dulu. Kita memilih hewan-hewan laut karena hewan laut itu berenang secara santai, rileks. Jadi untuk
bonus buat kelompok 1. Ya, sudah semua. Oke, berarti nilai ketiga adalah 5 bintangnya, tapi tadi itu kita kasih 4 saja ya, tapi 4 juga tinggi ya. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Oke, ibu sedang video penampasan dulu ya. Luar biasa. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Ulang Bu. Masya Allah. Luar biasa ciptaan Allah ya. Jadi pernapasan itu diubah dari kita ekspirasi sampai kita inspirasi, dari pengambilan O2 diubah menjadi CO2, dibagikan oleh tubuh ya. Seperti itu terus berputar ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan perjalanannya tadi dari video, dari observasi video? Ada? Bagaimana kalau kita mengerjakan dalam bentuk LKPD ya? Ibu bagikan ya. Kelompok 2 mengerjakan, kelompok 1 di kelompok 3. Silakan dikerjakan. Jadi ini terkait dengan anatomi fisiologi. Ini sudah dipelajari di anatomi fisiologi. Kalau kita bagian eksekusi dari perjalanannya seperti apa, kita ketahui dari organ tubuhnya. Nah, yang kita lakukan adalah untuk mengatasi masalah pasien, yaitu kekurangan oksigen. Ya, silakan dikerjakan dulu, ditulis nomor EKPD-nya, nanti ibu kasih nilai ya. Ya, semuanya harus membaca LKPD-nya, menceritakan perjalanan dari inspirasi sampai ke ekspirasi atau ekspirasi sampai ke inspirasi. Nanti ditanggapi oleh masing-masing kelompok. Jadi berarti kelompok 1 yang nanggapi siapa? Kelompok 2 nanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 3 nanggapi siapa? Kelompok 3 menanggapi kelompok 1. Kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Jadi gimana nih? Mau gimana? 2 sama yang komentarin. 2 yang presentasi. Yang komentarnya siapa? Ya. 2, 3 yang presentasi, yang komentarin siapa? 1. 5 ya. Kelompok 1 presentasi, yang komentarin siapa? Itu deal. Sepakat. Ya, silakan. Siapa yang sudah siap? Silakan. Yang sudah siap. Silakan presentasikan dari video observasi video tadi. Sudah siap kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Dengan siapa yang mau presentasi? Oh, Salsa. Oke, silakan Salsa. Yang lain siap-siap ya. Siap-siap juga untuk menanggapi. Siap-siap juga. O2 dihirup oleh hidung masuk ke paru-paru, lalu O2 masuk ke dalam pembuluh kapiler, kemudian ke jantung. O2 dan jantung dipompa bersamaan dengan darah menuju ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Dari proses metabolisme terbentuk CO2. CO2 keluar dari pembuluh kapiler masuk ke paru-paru. CO2 dihembuskan oleh tubuh ke atmosfer. Sudah cukup. Ya, disimpan dulu jawabannya ya, karena nanti kita saling
dari presentasi perjalanan mekanisme kerja paru-paru dan jantung ya. Pertukaran CO2 menjadi O2 atau O2 menjadi CO2. Apakah kelompok 2 sudah siap? Belum. Kelompok 3 dulu. Sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Oh, silakan dengan siapa? Dengan Salma. Silakan Salma. Pertukaran CO2 menjadi O2 terjadi di paru-paru melalui proses di alveolus, di mana O2 dari udara masuk ke darah dan CO2 dari darah masuk alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh. Ya, bagus. Ditampung dulu, yang lain simak ya. Jadi silakan ditanggapi. Itu menurut observasi penelitian kelompok 3. Siapa pertanyaan dan juga sanggahan ya, nanti umpan balik dari masing-masing kelompok. Kelompok 2 sudah diskusinya. Siapa yang mau presentasi mekanisme kerjanya? Siapa? Siapa? Awal lagi. Yang pertama, udara dihirup oleh hidung, lalu masuk ke dalam paru-paru dan ke jantung, lalu dialirkan oleh sel darah merah ke seluruh tubuh untuk melakukan proses metabolisme, dan kembali lagi setelah melakukan proses metabolisme kembali lagi ke dalam jantung dan dialirkan ke paru-paru untuk memisahkan antara O2 dan CO2. CO2 dibuang melalui hembusan napas pada hidung, lalu O2 dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Oke, itu tadi menurut kelompok 2. Silakan siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Kekurangan tadi, alurnya, mekanismenya. Kalau menurut Ibu ada yang kurang tadi, ada yang tertinggal, ada yang miss. Gak apa-apa, kita kan belajar ya. Jadi nanti saling mengoreksi. Dengan kesalahan tersebut kita jadi tahu, oh aku tadi lupa menyebutkan ini. Ya, ayo. Apa menurut kelompok 2? Siapa yang mau menanggapi? Berarti ya? Kelompok harus ada. Jadi kan yang menanggapi kelompok 2 tadi kelompok 1 ya? Apa kelompok 3? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Hah? Siapa yang menanggapi? Tadi si Hawa kan sudah menjelaskan dihirup melalui hidung. Ya, ulang lagi Hawa, coba. Ibu yang pakai mic, kamu dihirup melalui hidung, masuk ke paru-paru, kemudian dialirkan ke jantung, dan ke jantung. lalu dialirkan oleh sel darah merah ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Untuk proses metabolisme. Jadi tidak disebarkan melalui sel darah. Disebarkan Kapan? setelah ke jantung. Setelah ke jantung. Dari jantung kan dialirkan oleh sel darah merah, Nah, dialirkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Oke, berarti silakan ditanggapi kelompok 2. Segera kelompok 3. Kelompok 3 kan yang nanggapin? Iya. Ya, ya. Kelompok 1, kelompok 2 deh menanggapi presentasi kelompok 1. Oke, sepertinya sudah ada ini. Capek kan? Mana sini? Ini buat. Simak lagi. Kenapa kalian masih pada bingung? Diobservasi namanya sayang. Nah, masuk ke paru-paru, lalu diambil sel darah merah, lalu dipompakan, ya. Ya. Oke, ada yang kira-kira siapa yang berapa bintang? Satu kelompok saja yang kira-kira mengena dengan video observasi ini. Apa? Benar simpel aja ya. Jadi nggak perlu ribet sebenarnya ya. Oke, bagaimana kawan? Mau menanggapi? Salah video ibu. Jadi namanya observasi itu harus detail ya. Oke, ya sudah. Kita maju ke sesi berikutnya. Nanti itu LKPD-nya nanti diisi. Lanjut untuk presentasi masing-masing. Untuk karena tadi poin-poin dari PNPP itu ada alkes. Jadi
Kelompok 3 presentasi alkes dulu sayang. Silakan siapkan pertanyaan ya. Nanti digantian Untuk alkes dari pneumonia asalnya 1 sampai 4 liter per menit. Berdiri sayang, biar kalian mana? Itu kamu mana? Itunya, yang itu. Bukan. Observasi itu saya. Lakukan pembagian alkes. Kelompoknya mobilisasi. Ya, mobilisasi berarti. Namun mobilisasinya kelompok kami, mobilisasi 3 mobilisasi. Ya. Kelompok kami tiga mobilisasi. Nyaman pada pasien sesat. Oke. 1. Yang pertama ada posisi Fowler. Posisi Fowler merupakan posisi tempat tidur yang meninggikan kepala dan dada sebesar 90 derajat tanpa fleksi lutut. Tujuannya yaitu membantu mengatasi masalah pernapasan, membantu mempertahankan dan meningkatkan rasa nyaman pada pasien. Yang kedua, posisi semi-Fowler. Posisi semi-Fowler adalah posisi pasien dengan kepala tempat tidur ditinggikan sekitar 30-45 derajat setengah duduk. Posisi ini sering digunakan di rumah sakit, puskesmas, atau saat perawatan di rumah. Tujuannya meningkatkan pernapasan, membantu ekspansi paru-paru, memudahkan oksigen, dan menurunkan resiko sesak napas. Yang ketiga ada posisi ortopno, yaitu posisi ortopno adalah posisi pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada penumpang yang sejajar dengan dada. Tujuannya yaitu memudahkan ekspansi paru pada pasien dengan kesulitan bernapas yang ekstrim dan tidak dapat tidur telentang atau posisi kepala hanya dapat berelevasi sedang. Oke, itu tadi ya pelatihan kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang posisi nyaman pada gangguan pernapasan ya. Tadi ada derajatnya ya. Ada derajatnya. Jadi besok kita akan melakukan tindakan kepada pasien untuk atur posisi pasien sesuai dengan kebutuhan. 1 berarti semi-Fowler berapa derajat? 30 sampai 45. Ya, jadi berarti berapa? 30 sampai 45 derajat. 30 sampai 45. Yang kedua itu Fowler berarti 90 derajat. Sedangkan ortopno posisi ketiga adalah dengan posisi lebih condong duduk. Ya. Oke. Untuk yang ke ini konsentrasinya aja sayang. Untuk kalian tugasnya apa? Untuk alkes ya, silakan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang 3 macam alat kesehatan. Yang pertama adalah asal kanung. Asal kanung satu dengan 2 ujung lubang hidung, nyaman untuk kebutuhan oksigen rendah hingga sedang, dengan aliran 1 hingga 6 liter per menit dan persentase 24 hingga 44%. Indikasi penggunaannya yaitu hipoksemia ringan, pasien stabil, berOPA ringan hingga sedang. Selanjutnya ada NRM atau non-repairating mask, adalah masker dengan kantong reservoir dan katup satu arah untuk mencegah udara ekspirasi masuk kembali dengan aliran 10-15 liter per menit dan konsentrasi 60-100%. Indikasi penggunaannya yaitu kondisi gawat darurat, shock, trauma, henti nafas, dan hipoksia berat. Dan alat kesehatan yang ketiga yaitu simple face mask, adalah merupakan masker yang menutupi hidung dan mulut disertai lubang di samping untuk membuang CO2 dan dengan aliran 5-10 liter per menit dan konsentrasi 40-60%. Dan indikasi penggunaan pada simple face mask yaitu untuk orang dengan hipoksemia sedang, orang pasca operasi, dan orang yang membutuhkan O2 lebih tinggi dari
asal kano. Oke, terima kasih kelompok 2 ya untuk presentasinya. Kenapa kalian memilih Nasal Kanul dan dengan urutan yang berbeda? Boleh Ibu kasih saran? Harusnya untuk mempermudah kalian belajar, konsentrasi ini diurutkan dari paling yang terendah, nomor 2 sedang, kemudian yang paling full 100% itu pada RKM nomor 3 harusnya ya. Kemudian dibiasakan dalam menulis itu ada satuannya ya. Ini pada 40 sampai 60% nggak ada di satuannya. Harusnya apa? Satuannya apa? 40 sampai 60 konsentrasi persen ya. Nah, persennya nggak ada ya. Ya, berarti nanti diperbaiki sudah bagus, tapi masih ada kekurangan sedikit aja ya. Itu untuk kelompok 2. Dan kelompok 1 bagian saluran pernapasan tadi udah ya? Oke. Ibu kira sudah ya untuk semua materi sesuai dengan mapping kita. Nanti untuk suara nafas tidak dibahas hari ini karena nanti kita bahas di ilmu penyakit ya. Tidak cukup waktunya sudah habis. Jadi Ibu membahas dari pembelajaran hari ini. Jadi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan oksigen itu harus dipenuhi dulu kebutuhannya seperti apa. Berarti apa? 1, diketahui penyebabnya, yaitu etiologi penyakit dari kasus penyakit, dan itu ada di pelajaran ilmu penyakit kita ya. Nah, kebetulan kasus yang kita ambil adalah asma, pneumonia, dan PPOK. Terus apa lagi yang kita pelajari hari ini? Yang paling utama adalah mekanisme perjalanan atau cara kerja paru dan jantung mengubah CO2 menjadi O2. Kemudian mengetahui alat kesehatan yang akan kita gunakan sebagai stimulasi atau nanti akan kita pakai sebagai PKL ke pasien sesungguhnya. Kemudian apa lagi? Macam-macam mobilisasi untuk memenuhi pasien sesak itu. Jadi kan diberikan rasa nyaman dengan mengatur posisi tidur pasien ya. Yaitu tadi ya yang sudah dipresentasikan kelompok 3 sesuai dengan derajat dan kebutuhannya. Kemudian mengetahui dari karakter suara napas pasien itu nanti di pertemuan berikutnya. Tapi di minggu ke depan itu kita akan langsung simulasi ya. Hasil observasi kita hari ini kita praktekkan kepada praktek di laboratorium kita ya. Besok siap-siap prakteknya ya. Siap-siap prakteknya. Nanti dihafalkan kebutuhannya, alatnya, kemudian kasusnya nanti apa, dan komunikasi kepada pasien seperti apa, kebutuhannya berapa persen per liter per menit. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita tutup, Ibu ada Google Form, silakan keluarkan handphonenya ya. Sudah Ibu bagikan linknya. Kemudian tolong diisi ya, itu 12 soal dari materi yang sudah kita berikan sama hari ini ya, untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan diisi. Oke, sudah selesai ya, silakan dirapikan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik oleh kalian. Bisa kita terapkan nanti diterapkan dengan praktek, diterapkan secara langsung kepada pasien saat kita PKL. Nah, jadi terima kasih anak-anakku atas kesediaannya hari ini, atas kesehatan yang melimpah kepada kita semua, keberkahan segalanya yang kita dapatkan hari ini dan selanjutnya. Terima kasih ya. Bagaimana kita tutup dulu, Ibu Ketua Kelas, kita tutup dulu.
dengan membaca doa karena kita akan menutup sesi terakhir ini. Sebelum akhiri ibadah ini, alangkahnya kita berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fakasi'inal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, langsung pulang ya.